Oke, hari ini saya akan menyusuri jalan menuju wisata Girimane. Nah, sekarang saya ini berada di depan kantor Kecamatan Slogohimo ya. Jadi waktunya nanti sesuai dengan durasi videonya ini. Jadi ini saya rekam dari depan kecamatan ini, di depan kantor Kecamatan Slogohimo, dan saya akan berjalan. Nah, sekarang saya mulai berjalan ini menuju Girimane melalui jalan Nusupan Ngalor ya. Nanti Nusupan itu pertigaan Nusupan itu ke utara. Nah, kita ini pasar, itu pasar Slogohimo. Nah, di situ pasar terminal atas. Nah, ini saya sudah menuju ke arah timur. Menuju arah timur ini adalah masih di Slogohimo ya. Ini ramai ya. Ini sebenarnya tidak pasaran, tapi ya Slogohimo itu ya sudah lumayan ramai. Ini saya berjalan terus menuju arah timur. Ini nanti pertigaan itu ada. Ini lewat sini. Lewat sini, ini saya nggak lewat sini ya. Sebenarnya ke Girimane itu lewat sini juga bisa, lurus terus ke utara. Tapi ini saya hanya belok ini. Ini saya akan belok ke itu ke ini rumah sakit Amal Sehat. Ya, ini saya akan belok kanan ke rumah sakit Amal Sehat Slogohimo. Nah, ini jalannya, pintu masuknya ini. Dan saya hanya akan lewat saja di sini, terus nanti langsung ini saya akan berhenti sebentar seperti ini. Saya akan berhenti sebentar di sini. Nah, lihat situasinya ya, ini situasinya seperti ini. Terus saya akan lanjut, terus saya menuju Girimane ya. Saya nanti lewatnya akan lewat itu pertigaan Nusupan ya, nanti lewat pom bensin itu. Ini belok kiri saya. Nah, ini jalannya sudah halus, ini jalannya sudah diperbaiki, sekarang sudah baru, jadi jalannya sudah baru, ini sudah nggak berlubang lagi. Dan nanti saya akan melalui jalan baru, jadi saya sambil ini juga mereview jalan aspal baru ya. Ya, karena program Bupati Wonogiri itu programnya kan halus dalane, terus apa itu saya lupa ya. Program-programnya ya, salah satunya ini jalan halus dalane ini. Jadi saya ada jalan aspal baru dari pertigaan Ngumpuk, nanti menuju arah Girimane itu menuju Sukoboyo. Nanti jalannya itu masih baru dan masih dalam proses finishing ya. Nanti saya akan melalui jalan sana ya. Saya pas lihat itu kelihatannya masih dikerjakan itu. Ini saya sudah sampai di ini pom bensin, sebelah kiri ini pom bensin. Saya akan belok kiri sini pertigaan. Nah, pertigaan ini saya akan ini ke arah utara. Ini Nusupan tadi, pom bensin Nusupan. Ini ke arah utara. Saya akan menuju Girimane ini melalui jalan Nusupan Ngalor ya, Nusupan ke utara, terus nanti melalui Ngumpuk. ya kalau orang asli daerah sini, daerah Mojokerto ya tahu lah. Ya, teman-teman yang sedang merantau di luar sana, di luar Jawa, kalau kalau mudik pulang kampung, nah ini bisa lihat dulu situasinya seperti ini. Nah, ini dulu jalannya sudah lubang-lubang, ini sudah halus ya, sudah diperbaiki beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu ya. Sudah berapa setahun ada belum ya? Nah, ini sudah nyampe di ini tikungan yang ori-ori itu. Ini sudah jalannya, kalau yang daerah sini sudah agak mulai karena hujan deras itu. Jadi dan muatan truk muatan berat, jadi
sudah mulai rusak juga jalannya yang sini ya. Mudah-mudahan segera diperbaiki sehingga tidak sampai parah gitu. Nah, jadi apa namanya, slogan Wonogiri sukses itu benar-benar sukses gitu. Ya ini sudah nyampe di Klunggen ini atau Mojo Dhuwur. Nah dulu sebelah kanan ini ada bakso tuh, yang bakso enak. Sekarang baksonya itu pindah di ini, di kiri jalan ini. Nah kiri jalan ini, sebelah kiri jalan tadi baksonya pindah di situ, yang bakso Mojo Dhuwur itu. Tapi sekarang nggak ramai seperti dulu. Dulu kan ramai, tapi sekarang kok nggak, kurang ramai. Nah ini saya sampai pertigaan ini Poroliman. Nah ini Poroliman. Nah kalau ke kiri lurus sana itu nyampe di rumahnya Bapak Aryo, atau ke arah Wonorejo juga ya, arah Jagir. Nah ini saya terus. Nah ini kalau sebelah kiri ini ada proyek pemecahan batu. Nah ini sebelah tikungan ini tikungan berbahaya ini. Ini beberapa bulan yang lalu itu, bulan kemarin ya, itu sering kejadian di sini. Ada yang kejadian kecelakaan motor boncengan terus meninggal juga di situ juga ada. Hati-hati kalau lewat sini ya. Nah ini pertigaan ini Jo, ini ke arah kalau kiri itu tadi ke arah Masjid Al Maun, ke arah Desa Randusari. Ini saya lurus nanti lewat Tanggalan. Ini saya ya nggak terlalu ngebut, pelan-pelan ya karena jalannya sepi. Tapi kalau di video itu kelihatannya ngebut ya, padahal ya saya nggak ngebut banget, ini normal ya. Ini dan naik di tanjakan Tanggalan ini. Nah ini tanjakannya cukup, sudutnya kemiringannya hampir 45 derajat ya, tinggi sekali. Nah ini ada pertigaan lagi. Kalau ke kiri ini kan ke SD Randusari. Nah ini saya lurus terus ini tanjakan. Nah ini juga di sini juga bahaya juga ini, pertigaan Pasar Lawas Ngumpuk ini. Nah saya lurus sudah hampir nyampe ini. Nah itu sebelah kanan ini tokonya Pak Marjo. Nah ini tokonya Pak Marjo kanan ini, dan saya akan belok kiri. Halo, mobil merah. Nah ini jalannya udah mulai jalan baru ini. Nah ini Gapuro Randusari ini arah Sukoboyo, arah Stren Grimane ya. Nah ini jalannya, ini jalan aspal baru. Nah ini sebelah kiri ini adalah kantor Balai Desa Randusari. Nah ini kantor Balai Desa Randusari, lumayan udah bagus sekarang ya, udah direnovasi, udah bagus. Nah ini sebelah kiri, kalau yang ini rumahnya Bulurah yang sekarang terbaru. Ini kanan ini makam Desa Randusari ya. Ini tanah pemakaman Desa Randusari. Nah ini jalannya baru ya, masih hitam gitu, masih mulus ya, dan masih bau aspal gitu, karena bau khas aspal ini, karena ini masih baru, ini masih jalannya ini masih finishing yang jadi masih pengerjaan finishing sampai ujung sana. Nah ini saya baru pertama kali ini saya melewati jalan yang baru ini ya. Sekalian nih saya mereview jalan menuju Grimane melalui Ngumpuk ya, dari Ngumpuk. Nah ini jalannya sudah halus, mulus ya. Nah, jadi sehingga nyaman, jadi perjalanan jadi lebih lancar, lebih cepat, nyaman. Namun ya waspadalah, tetap berhati-hatilah karena ini agak sepi ya, jadi kadang-kadang orang nyebrang ada apa gitu. Nah ini bekas tanah itu juga kadang licin ya kalau hujan. Ini hati-hati juga karena ya seperti inilah. Ini Gapuro, ini daerah Mojodipo ya, ini udah di daerahnya Mojodipo. Nah ini para pekerja ini itu sedang mengerjakan finishing ini, pengerasan jalan aspal ini ya. Ini nah ini lumayan lebar juga, halus juga ya jalannya. Nah ini jalannya ke utara ini nanjak terus ya, ke atas ya. Halo Pak. Nah, ini jalannya nanjak terus ke atas. Nah ini di sini itu nanti di daerah Stren itu kan banyak yang merantau sampai ke luar Jawa, sampai ke mana
ya ada yang dagang jamu, ada yang dagang bakso dan lain sebagainya gitu. Jadi orang-orang daerah sini itu kebanyakan merantau, ada yang TKI juga, TKW, terus ya banyak yang sukses gitu ya. Terbukti merubah nasib karena ada beberapa yang sudah mudik itu saya ketemu itu ya sudah beli truk, ada yang bisa beli truk, bangun rumah, ada dan lain sebagainya gitu. Pokoknya udah bisa merubah nasib gitu. Nah ini kan ini jalannya ini baru semua kan, padahal di sini itu jalan yang di sini itu dulu itu parah banget. Udah pokoknya lama saya menuju ke sini aja bawa roda 4 itu aja, bawa mobil itu wah nggak nyaman, nggak enak, karena di sini tuh jalannya dulu parah banget. Motor aja itu sampai milih-milih jalan yang harusnya nggak bisa milih karena sudah rusak parah. Dan sekarang alhamdulillah, terima kasih Pak Bupati ya Pak Jekek, Pak Joko ya, terima kasih sudah bangun jalan, sudah jalannya sekarang sudah bagus, sudah baru. Semoga ke depan semakin Wonogiri semakin bagus, semakin maju, semakin berkembang dan benar-benar Wonogiri sukses gitu. Ya ini adalah SMP ya, SMP 3. Ini tuh SMP itu SMP negeri, SMP negeri 2. SMP negeri 2 Sokoboyo, Slogoimo. Ini udah masuk di daerah wilayah Sokoboyo ya. Ini saya akan menuju terus ke utara terus ya, kira-kira berapa menit lagi ya. Pokoknya dari Slogoimo itu kurang lebih itu 20 menit. Jadi ya waktu tempuhnya ke wisata Girimane itu ke tempat parkir pertama ya. Itu kan ada tempat parkirnya ada 2, jadi parkir pertama dan kedua. Dan nanti saya mungkin videonya akan saya hentikan sampai di parkir pertama atau gitu ya, sekitar itulah. Ya nanti durasinya video itu jadi menunjukkan waktunya juga, waktu tempuhnya dari kantor kecamatan Slogoimo sampai di Girimane, jadi sampai di wisata Girimane. Nah ini adalah Bu Bidan ya, rumahnya Bu Bidan, jadi puskesmas pembantu di Sokoboyo ini rumahnya Bu Wari ya, Bu Bidan Wari. Ini Sokoboyo, ini pasar di sini tuh sebelah kiri ada pasar. Ini udah sampai perempatan ini Sokoboyo, ini mau ke Gapuro itu, ini masuk Gapuro, udah masuk wilayah Stren ya, di daerah Stren, desa Stren. Nah ini daerah sini tuh sejuk, udaranya semakin dingin dan ketinggiannya semakin tinggi ya, dari ketinggiannya berapa saya juga belum dapat datanya ini untuk ketinggiannya di sini. Jadi kalau ada yang tahu di daerah Girimane itu ketinggiannya dari permukaan air laut itu tingginya berapa meter gitu. Kalau ada yang tahu silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan kalau ada teman-teman yang asli sini ya daerah Stren gitu ya, ini silahkan berkomentar bagaimana menurut Anda sekarang ini daerah Stren ini. Saya hanya mereview jalannya dan lingkungan kirinya, rumahnya loh bagus ini rumahnya itu bagus karena banyak yang sukses karena merantau ya dagang jamu atau bakso atau itu, pokoknya bisnis itu, kebanyakan bisnismen pengusaha ya, kebanyakan tuh pengusaha, jadi banyak yang sukses ya. Kalau jadi pengusaha itu ya bisa sukses, tapi kalau jadi PNS belum tentu sukses ya karena kalau pengusaha itu kalau giat, rajin, pantang menyerah itu hasilnya itu bisa banyak, luar biasa gitu. Kalau kerja keras dan kerja cerdas gitu. Tapi kalau PNS itu ya gajinya tetap, tapi ya tetap sedikit ya berapapun ya tetap disyukuri lah. Tapi kalau di daerah kampung seperti ini, kalau PNS itu, kalau guru itu walaupun gajinya dikit tapi dihargai, dihormati gitu.
Tapi kalau pengusaha kaya raya belum tentu dihormati. Kalau misalnya kaya gitu kan, uangnya banyak belum tentu dihormati. Karena apa namanya, statusnya misalnya bakul bakso gitu, walaupun sebenarnya bakul bakso yang sukses gitu kan. Ya nanti tapi tetap beda lah. Ya minimal apa namanya, orang tuanya sukses, nanti anak-anaknya bisa sekolah tinggi ya, bisa misalnya jadi pengusaha yang lebih besar lagi ya. Ya mudah-mudahan ini tren ini lebih maju lagi ya, lebih berkembang lagi, sehingga tren ini kan ini potensi wisatanya sangat bagus ini di ada Giriman ini, dan sebenarnya kalau dari Giriman itu menuju ke Tawangmangu itu kalau membuat jalan tembus gitu, misalnya dibangun jalan tembus, misalnya ada yang orang asli sini dan sedang merantau dan sukses kaya raya ya, moga-moga aja ada itu. Dan membangun wisata di sini istilahnya berinvestasi untuk mengembangkan wisata di Girimane, membuat jalan tembus sampai ke Tawangmangu, sehingga akses jalannya itu bisa ditempuh dari arah Tawangmangu juga, sehingga nanti apa namanya wisata itu bisa dari Tawangmangu itu langsung ke Girimane, jadi pengunjungnya itu akan lebih banyak gitu. Jadi dengan banyaknya pengunjung otomatis kan pendapatannya kan semakin banyak juga di wisata sini. Jadi ya itulah apa namanya, akan semakin berkembang dan akan semakin maju lagi gitu. Karena saya lihat dari map itu jaraknya kalau ditarik garis lurus itu dari apa namanya Girimane ke wisata apa ya, itu wisata ya, Tawangmangu lah, daerah situ itu jaraknya itu hanya sekitar 15 kilo, enggak nyampe 15 kilo ya, sekitar itulah 10 sampai 15 kilo gitu. Ya, pokoknya kalau ditarik garis lurus itu kan, misalnya kalau dibuat jalan kan ya bisa tembus, itu kan bagus, akses jalannya ada itu kan ya, dan jalannya minimal ya bisa dilalui bis, bisa simpangan gitu. Jadi untuk wisata, dan misalnya ini jalannya ini kan masih agak sempit ini. Nah ini di kanan kiri ini warga sini pada nanam sayuran, itu ada yang loncang, seledri, ada apa ya, terong gitu ya. Kalau semua pinggir jalan itu sayur ini kan apa namanya, udaranya kan sejuk kan, cocok sekali kan untuk sayur-sayuran kan. Jadi misalnya pinggir jalan ini tanam sayuran semua, itu sangat indah sekali pemandangan di pinggir jalan ini. Nah ini saya nanjak terus karena naik gunung nih. Ini adalah bagian lereng Gunung Lawu bagian selatan. Jadi ya, seperti inilah apa namanya suasananya, dan ini udaranya dingin ini ya, kira-kira suhunya 25 derajat ini. Kan masih pagi. Kalau malam itu bisa sampai sekitar 23 derajat ya. Bisa ya, 20 derajat gitu. Dan airnya itu juga dingin, makanya seperti air es. Nah ini sepi ya, udah mulai di dekat Girimane. Nah ini sudah mencapai ini Gapuro ya, Gapuro gerbang masuk wisata Girimane. Nah itu selamat datang di wisata Girimane. Nah ini kanan kiri itu udah sayur-sayuran ini. Jadi kalau misalnya di sini itu juga wisata kesini itu juga bisa beli sayuran langsung itu ya. Ada kol atau kobis, ada sawi, ada wortel, ada terong, ada loncang, apa ya, sayuran kacang kapri, bonces, bonces, apa lagi ya, banyak pokoknya, ada banyak varian sayuran yang ditanam di sini. Nah, itu ada pohon kelengkeng juga sebelah kiri ini. Nah, kalau di sini jalannya cor ini. Kalau ini aspalnya, terus yang di sini cor beton ya. Nah, ini yang bisa melalui sini hanya mobil, motor, dan ini belum bisa ini ya. Di sini belum ada fasilitas jeep ya. Ya kalau ada pengusaha atau mungkin kebetulan bagusnya sih orang sini ya, orang asal tren ya, mudah-mudahan ada yang sukses kaya raya gitu dan bisa punya usaha di sini, jadi pulang kampung
buka usaha di sini misalnya menyewakan jeep atau mungkin hanya model kayak wisata di Bromo itu loh. Jadi wisata jeep itu dengan naik jeep terus nanti bayar berapa gitu, naik ke sini naik jeep gitu. Nah ini sudah dekat dengan parkir pertama. Jadi ini sebelah ini belok kanan ini juga ada parkir pertama. Nah ini sebelah kanan yang merah itu kantor. Nah ini udah masuk, udah melewati parkir pertama ya. Ini saya sebentar lagi saya akan menghentikan, saya ngecek rekaman saya ya, mudah-mudahan rekaman saya ini berhasil. Maksudnya baterainya tidak lowbat, tidak kehabisan baterai ya. Nanti saya akan berhenti di sini ya. Nah ini sudah sampai di wisata Girimane, dan kalau lurus ke sana terus lurus nanti ada parkir kedua ya, ada tempat parkir kedua, ada perkemahan ya, tempat berkemah juga. Terus nanti ada tujuan wisata, ada Grojogan Manik Moyo, ada banyak ya, ada banyak ini spot tujuan wisatanya ya, spot wisatanya. Nah ini tempat-tempatnya ini seperti ini kurang dikelola ya, karena pandemi juga sepi, jadi ya, kondisinya seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan lagi dan indah lagi, dan ada fasilitas-fasilitas yang mendukung di wisata ini. Nah ini pohon pinus yang menjulang tinggi ini, wah udaranya